Bapak Ibu, kita melihat di depan panggung ini sudah semakin nampak meriah ya, mendekati Natal, perayaan Natal kita minggu depan ya. Kita patut bersyukur kepada saudara kita khususnya yang kemarin bisa hadir ya untuk membantu dan secara khusus juga untuk Pak Rudi, Ibu Evi, Nikita, Pak Ruben ya sudah berminggu-minggu ya mempersiapkan dekorasi ini. Tepuk tangan dong buat saudara kita ya yang sudah ya berjerih lelah. Tuhan memberkati ya. Setiap saudara kita yang telah ambil bagian dalam dekorasi termasuk yang ikut makan aja juga tetap kita puji ya. Ya, ya, yang ketawanya paling keras pasti itu orangnya. Ya, bercanda ya saudara ya. Hari ini kita membahas saudara satu tema yaitu Yesus Raja Shalom atau Raja Damai. Kita akan membaca dua ayat firman Tuhan ya. Yang pertama, bagian pertama, Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Saya akan bacakan saudara. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Satu ayat lagi saudara dari Lukas ya pasal 2 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera dikatakan ada di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah berita Natal saudara ya. Gema Natal. Ada damai sukacita ya, damai sejahtera yang turun dari surga. Damai itu tidak ada di bumi, tetapi damai itu ada di surga, saudara ya, di mana Tuhan berada. Namun ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, malaikat di surga berkata, damai sejahtera turun ke bumi ya. Ada di antara kita yang berkenan kepadanya. Dan di dalam kitab Nabi Yesaya yang kita baca tadi, di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima dikatakan, Yesus itu disebut saudara beberapa nama ya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai ya. Kata Raja damai saudara ini ditaruh terakhir bukan berarti saudara tidak penting. Justru saudara ditaruh terakhir ini yang penting ya. Penasehat ajaib saudara karena dialah Raja damai. Dia Allah yang perkasa karena dia Raja damai. Bapa yang kekal, dia Raja damai saudara. Nah saudara, setiap orang membutuhkan yang namanya damai di dalam kehidupan ini. Ya, pertanyaannya saudara, kedamaian macam apa yang kita miliki? Dan kedamaian macam apa yang kita sedang cari di dalam dunia ini? Seperti orang yang pergi ke pantai menulis satu kata peace, saudara ya, damai. Saudara, kata damai ini dinantikan, diinginkan, dirindukan oleh banyak orang. Tapi saudara, seperti tulisan peace di pasir itu saudara, ketika ombak datang, menghempas ke pantai, tulisan itu menghilang saudara ya. Saudara, ada orang yang memiliki damai itu hanya sesaat dia miliki. Ya. Ada orang yang memiliki damai secara terus menerus. Jadi saat ini saudara, damai macam apa yang kita punya? Yang kita miliki? Apakah damai yang hanya sesaat saja? Waktu kita punya uang, waktu kita pergi jalan-jalan, waktu kita makan enak rasanya, wah hidup ini damai. Tapi kalau ketika kita sakit, ketika kita susah, damainya hilang saudara ya. Atau damai yang terus menerus. Ya, di dalam kehidupan kita dari pagi sampai malam hari. Besok bangun pagi, kita tetap saudara terus menerus kita menikmati damai dari Tuhan. Ada lagu dulu saudara ya, damai yang diberikan
sangat besar, katanya ya. Damai yang jadikan hati gemar, Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Saudara, damai itu saudara dikatakan karena Tuhan beserta kita. Saudara, Natal adalah di mana Tuhan turun ke dalam dunia ini. Dia mau beserta dengan kita agar kita memiliki damai yang terus-menerus. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kata damai sendiri itu akar katanya yaitu shalom, ya. Makanya saudara kalau saudara membaca Yerusalem, kota Yerusalem, sebenarnya itu akar katanya saudara dari dua suku kata, Yerusalem, ya. Nah, shalom itu Salem, arti akar katanya saudara. Ini kata shalom ini saudara lebih dari sekedar damai sebenarnya. Tetapi saudara di arti yang sebenarnya adalah keutuhan, kesempurnaan, dan kesejahteraan. Di mana ada damai, disitulah ada keutuhan, ada kesejahteraan, ada kesempurnaan. Dan kita melihat makna utama daripada damai itu sendiri saudara, yaitu saudara keutuhan, kesempurnaan, kesejahteraan ini bukan berarti tiada konflik, ya. Kita harus ingat saudara, bukan berarti tiada konflik, tetapi ada kesejahteraan di tengah-tengah konflik, ya. Kesejahteraan yang holistik, baik secara fisik, emosional, spiritual, dan relasional. Saudara, di dalam kehidupan ini kita tidak bisa menghindari namanya konflik. Tetapi bagaimana tetap ada konflik, namun tetap ada damai yang terus menerus, ya. Di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah gereja, saudara ya, dalam rumah tangga juga. Kita nggak bisa menghindari konflik ya. Konflik bisa saja terjadi, tetapi saudara ada damai. Ya jangan lupa saudara ya. Konflik nggak boleh terus menerus ya. Menjadi makanan sehari-hari. Karena saudara ada raja damai yang memberi damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana dengan damai kita menyelesaikan konflik itu. Sehingga saudara setelah konflik kita semakin saling mengasihi, semakin kita menghargai, kita semakin mengenal pasangan kita, ya anak-anak kita, orang tua kita semakin kenal saudara ya. Justru saudaraku yang dikasih Tuhan kita melihat hal yang positif dari konflik itu saudara ya. Konflik ketika diselesaikan membawa damai. Ya kita harapkan juga saudara konflik yang sedang terjadi di Ukraina, ya antara perang Ukraina dengan Rusia, ataupun Hamas dengan Israel saudara, itu akan akhirnya berakhir dengan damai. Nah saudara bahaya yang besar yaitu adanya damai yang palsu. Ya, kelihatannya damai tapi palsu saudara kedamaiannya ini. Contohnya apa? Menerima kesembuhan saudara tidak menjamin damai yang asli itu saudara ya. Di dalam kitab Yeremia pasal 6 ayat yang ke-14 dikatakan, mereka menyembuhkan luka anak bangsaku secara sembarangan. Dan berkata damai, damai. Padahal tidak ada damai. Nah ini damai yang palsu saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan jangan mengkhawatirkan juga kematian. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat saudara, damai itu harus asli. Penglihatan akan hal-hal yang ajaib tidak menjamin damai abadi. Mujizat apapun juga saudara seperti tadi kitab Nabi Yeremia mengatakan saudara, kelihatannya ada kesembuhan, ada damai, tapi itu damai yang palsu. Nabi Yeskiel juga di dalam Yeskiel 13 ayat yang ke-6, dia mendapatkan penglihatan, di mana orang-orang itu menipu, melakukan tenung saudara ya, yang merupakan kebohongan. Mereka berkata demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka. Dan mereka menanti firman itu digenapinya. Di dalam ayat yang ke-10, pasal yang ke-13 ya di dalam Yeskiel ini. Sebab mereka telah menipu umatku dengan mengatakan ada damai, padahal tidak ada damai. Dan jika seseorang membangun kembali tembok, mereka akan melapisi tembok itu dengan plester. Saudara ini damai yang palsu. Hati-hati saudara ya.
Jangan tertipu dengan hal-hal yang supranatural, ya. Ada juga saudara jemaat ya yang merasa tertipu. Diberitahu ada seorang hamba Tuhan, ini satu contoh saja ya saudara ya. Ya waktu saya di Bandung, pelayanan di Bandung, dikasih tahu, wih rumah kamu ada setannya. Ya orang tenang-tenang di rumah itu nggak ada apa-apa, dibilang ada setannya. Saudara, ya jadi orang malah jadi takut ya. Tapi saya yang bisa ngusir setannya karena saya tahu setannya ada di mana. Loh, ternyata bohong saudara ya. Ya, padahal nggak ada setan itu saudara ya. Ya, ya, yang senyatan ada saudara ya. Ya, tapi bukan setan betulan ya saudara ya. Ya, mungkin di situ ada saudara yang senyatan begitu ya saudara ya. Saudara hati-hati ya dengan ajaran-ajaran yang palsu. Yang memberikan saudara pengharapan yang palsu. Dan damai yang palsu, ajaran yang kelihatannya baik. Dan membawa damai, tapi belum tentu asli saudara. Di 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata ketika mereka mengatakan semua orang selamat dan damai. Pada saat itu akan datang kebinasaan atas mereka. Seperti sakit bersalin datang atas seorang perempuan hamil. Dan mereka tidak akan luput. Saudara, hanya Yesus, sumber damai sejahtera satu-satunya. Damai palsu itu tergantung kepada keadaan. Kalau keadaannya baik-baik, kita merasa damai. Hanya perasaan saja, perasaan damai. Mungkin saudara pernah dengar ya cerita seekor burung, saudara ya. Seekor burung, saudara, dia tetap bersiul di tengah-tengah badai. Di tengah ombak yang keras, angin yang kencang. Karena dia berlindung di satu batu karang. Batu karang itu saudara melindungi dia. Dia berada di sebuah lubang yang kecil. Dan dia mengeluarkan kepalanya, dia bersiul. Padahal di sekelilingnya itu saudara ombak begitu menderu. Ombak begitu kuat saudara ya. Tapi dia tetap damai. Dia tetap saudara mengalami namanya shalom. Walaupun ada badai, ada air terjun, ya, ada gelombang yang kencang. Saudara, inilah yang kita rindukan. Kata shalom, damai itu lengkap atau utuh saudara ya. Lengkap dan utuh ini mengacu kepada saudara yang disebut hidup selaras dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan dengan sesama kita. Ya, kalau kita saudara hidup dalam shalom, dalam damai, kita saudara haruslah saudara hidup kita selaras ya. Bukan kita beranggapan, oh saya udah beres kok sama Tuhan. Tapi dengan diri sendiri kita belum selesai. Akhirnya saudara kita kadang-kadang menjadi sumber konflik. Karena kita belum selesai berdamai dengan diri kita sendiri. Kadang kita konflik dengan orang lain misalnya. Masalahnya kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Nah shalom itu saudara, kita perlu mengalami ketiga keserasian ini. Serasi dengan Tuhan, serasi dengan sesama, dan serasi dengan diri kita sendiri. Karena istilah dalam bahasa Ibrani saudara, damai atau shalom itu seringkali itu merujuk kepada saudara, kita perlu mempunyai ketenangan secara pribadi, secara individu. Tapi juga saudara, itu ketenangan itu juga dialami oleh orang-orang yang di sekitar kita. Nah inilah kalau kita sambungkan dengan menjadi garam dan terang dunia ini. Saat kita menerima damai, kita itu saudara menjadi garam, menjadi terang dunia ini. Jadi damai itu bukan untuk diri kita sendiri. Nah ini beda pandangan dengan orang dunia. Orang dunia saudara mencari damai untuk kesenangannya sendiri. Tapi kita saudara, haruslah damai itu saudara bukan hanya diterima buat diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita hubungkan saudara kata shalom ini dengan kata eirene, ya di dalam bahasa Yunaninya, berarti kesatuan, kesepakatan saudara ya. Rasul Paulus saudara menggunakan kata eirene ini untuk menjelaskan objektif dari gereja perjanjian baru. Makna damai yang lebih mendasar yaitu keharmonisan rohani yang terjadi di dalam diri dan mengakibatkan pemulihan hubungan
ya, dengan orang lain dan dengan Allah sendiri. Bapak Ibu, kalau kita melihat Yesus disebut Raja Damai, ya, atau Raja Shalom, dialah penggenapan janji Allah yang sudah dijanjikan di dalam kitab Nabi Yesaya. Kira-kira 700 tahun sebelum kelahirannya telah dijanjikan bahwa akan ada seorang raja, namanya Raja Damai atau Raja Shalom, di mana pemerintahannya didasarkan pada kasih, bukan kekuatan militer, saudara ya. Kerajaan yang dibawanya adalah kerajaan damai. Seperti dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat 36 ya. Tuhan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku akan melawan. Ya, waktu Yesus ditangkap mau disalibkan, dia katakan pasti hamba-hambaku, tentaraku akan melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Kerajaan Yesus, kerajaan damai ini bukan dari dunia ini. Tetapi dari surga. Dia disebut Raja Damai, saudara ya. Atau Har Shalom di dalam bahasa Ibraninya. Artinya dialah orang yang menyingkirkan semua penggoda ketenangan dan menjamin kesejahteraan. Ini yang membedakan Yesus dengan para pemimpin dunia ini, saudara ya. Pemerintahannya sungguh-sungguh, saudara, adalah pemerintahan dalam kasih. Saudara, mengapa Yesus disebut Raja Damai? Padahal saudaraku yang dikasih Tuhan, ada ayat lain berkata, saudara ya. Kalau di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14, memang dikatakan saudara, damai sejahtera akan turun ke bumi. Ya, dan telah turun saat ini. Namun ada ayat lain, saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat 33 sampai ayat yang ke-35 ya, saya akan bacakan. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. Saudara, kok nampaknya bertentangan ya? Ayat ini dengan ayat sebelumnya, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Lukas 2 ayat yang ke-14 berkata Yesus datang membawa damai. Tetapi Matius 10 ini berkata aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Apa artinya, saudara ya? Saudara, saya mau beritahu. Ya, ayat Yesus datang membawa pedang ini, saudara, ini adalah satu peringatan dari Tuhan. Ya, bukan berarti Yesus datang itu untuk berperang, untuk membunuh, saudara ya, orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya. Namun ayat ini mengingatkan ada potensi bahwa orang yang mengikuti Yesus akan dibenci oleh orang-orang sekitarnya, bahkan oleh keluarganya sendiri. Saya ingat ketika saya ada di China, saudara, di Tiongkok ya. Itu saudara, saya sempat pelayanan di gereja bawah tanah selama 6 bulan. Saya mengajar penginjilan pribadi juga waktu itu, saudara ya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana pertumbuhan gereja di China juga sangat luar biasa. Itu saudara, sekarang jumlah orang Kristen di China itu saudara melebihi penduduk Indonesia. Udah hampir 200 juta. Tapi memang kecil dibandingkan 1,4 miliar penduduk yang ada. Kalau dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang dikatakan besar, saudara ya, jumlah orang Kristen di sana lebih banyak. Nah saudara, saya bercerita tentang bagaimana saudara, potensi orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu bisa dipenjara. Ya, karena saudara, ini ayat ini berkata, ya mereka bisa dipisahkan dengan keluarganya. Ditangkap polisi karena percaya Yesus, karena negaranya negara komunis, ateis, saudara ya. Keluarganya nggak mau ada anggota keluarganya yang jadi Kristen, dilaporkan ke polisi, saudara. Dan anak melaporkan orang tua melaporkan anaknya, suami melaporkan istrinya. Akibatnya mereka ditangkap, dimasukkan penjara, saudara. Ya. Nah ini ayat ini menyatakan seperti ini. Kalau kita mengajak, kalau Yesus mengajak murid-muridnya saudara untuk berperang, mengangkat pedang, saudara, nggak mungkin terjadi
Waktu Yesus ditangkap, Petrus mengambil pedang dan memotong telinga penjaga bait Allah. Tuhan Yesus katakan, Petrus, sarungkan pedangmu. Dia ambil kuping yang sudah jatuh di tanah, ditempelkan kembali. Yesus menempelkan kembali saudara telinga yang sudah putus dari penjaga bait Allah itu. Jadi saudara, jangan diartikan secara letterlock bahwa ajaran Kristen ini seperti ayat ini mengatakan untuk berperang. Tidak seperti itu. Ini sekali lagi mengingatkan bahwa Yesus telah memberitahu ada potensi ketika orang mengikuti Yesus bisa saja orang-orang sekitarnya membenci dan keluarganya sendiri pun juga membenci sehingga akhirnya saudara seperti pedang mereka dipisahkan. Bukan berarti sekali lagi Yesus datang membawa pedang. Saudara, jangan salah dalam pemahaman ini. Nah, bagaimana kedua pernyataan ini saudara dapat diselaraskan, saudara? Kita dikatakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Yesus adalah Sang Raja Damai. Ya, dalam Perjanjian Baru kalau kita melihat kedatangan Yesus yang pertama untuk meletakkan dasar perdamaian dengan Allah dan menawarkan kepada setiap orang dari segala bangsa. Ya, jadi keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk segala bangsa. Nah, pada waktu kedatangannya yang kedua kali, dia akan membawa damai sejahtera ke bumi ini. Secara penuh, saudara ya. Secara utuh. Karena dia sendiri yang menjadi raja penguasa atas dunia ini ketika kedatangannya yang kedua kali. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, saudara ya, bahwa kedatangan Yesus Sang Mesias itu menghasilkan damai sejahtera yang tidak pernah dikenal sejak Adam berdosa. Kita lihat saudara, sejak Adam berdosa apa yang terjadi. Adam berbuat dosa. Lalu dosa itu saudara semakin besar. Kain membunuh Habil, anak Adam itu saudara ya. Lalu juga terjadi saudaraku yang dikasih Tuhan peristiwa Sodom dan Gomora. LGBT saudara, ya homoseksual saudara. Bukan saja sekarang ini, dulu zaman Sodom dan Gomora sudah ada saudara ya. Di mana akhirnya Tuhan membumi hanguskan kedua kota ini dengan api dan belerang karena kejahatan mereka saudara ya. Nah saudara, Yesus datang untuk memberikan perdamaian saudara. Rasul Paulus katakan kedamaian yang tadinya tidak ada, yang ada adalah permusuhan antara Allah dengan manusia. Ini arti penting Yesus Raja Damai bagi orang yang percaya pada saat ini. Bahwa mereka yang percaya kepada Yesus Kristus saudara, diberikan damai sejahtera. Yohanes 14 ayat yang ke-27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadaku. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus membawa damai sejahtera yang sejati bagi manusia, bukan yang palsu. Seperti yang saya sebutkan di awal saudara ya. Karena kadang-kadang kita mencari damai yang palsu di dalam dunia ini. Pergi ke night club, ya saudara, cari tempat hiburan, itu hanya sementara sifatnya. Hiburan itu hanya sementara. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, haruslah kita mengalami sendiri damai itu terus menerus. Ketika Yesus menjadi raja di dalam kehidupan kita, dialah Raja Shalom itu. Raja damai, artinya sumber damai itu ada pada dia. Dan kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, damai seperti apa yang dia berikan pada kita. Yang pertama, dia memberikan damai secara spiritual. Damai dengan Allah. Saudara, damai sejahtera ini yang mengubah kita dari tadinya kita menjadi musuh Allah karena dosa. Ya, kita yang berbuat dosa disebut orang-orang yang durhaka di hadapan Tuhan. Namun Yesus datang menyelamatkan kita dan menjadikan kita anak-anaknya, saudara, anak-anak Allah. Allah berkenan dikatakan, oleh dialah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesungguhnya ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Dalam Kolose dikatakan saudara seperti ini. Ya, jadi melalui kedatangan Yesus,
Dia, saudara, memberikan nyawanya. Bayangkan saudara ya, beda kan dengan raja dunia ini. Raja dunia menyelamatkan nyawanya. Tetapi Raja Damai ini memberikan nyawanya, darahnya dicurahkan. Supaya terjadi perdamaian yang sejati antara manusia yang berdosa dengan Allah Bapa di surga. Dia mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Dosa yang tadinya memisahkan kita dari Allah, tetapi melalui Yesus Kristus, kematiannya di kayu salib, saudara, memulihkan hubungan kita menjadi pulih lagi. Roma 5 ayat yang pertama dikatakan, tidak ada lagi penghukuman di dalam keberadaan kita yang berdosa, saudara. Kita dahulunya merupakan musuh Allah, tetapi karena Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, maka Tuhan mengorbankan dirinya. Ya, murka Allah, saudara, hanya bisa dipadamkan melalui pengorbanan dirinya sendiri. Jadi dia mengorbankan dirinya sendiri. Seperti seorang anak nakal minta ampun, anak itu. Si bapak mau menghukum anaknya, tetapi di depan anaknya dia pukul dirinya sendiri. Ya, sampai anaknya itu sadar. Papa menghukum dirinya sendiri karena saya yang bersalah. Saudara, oleh karena pengorbanan Kristus, kita dipulihkan dalam hubungan damai dengan Bapa di surga. Inilah kedamaian yang mendalam di dalam hati kita yang berdosa, yang disucikan. Kita mendapatkan pemulihan dengan Sang Pencipta kita, ya. Dan penggenapan ini ada dalam karya Yesus sebagai Raja Damai. Di dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, kita dijagai dengan damai sejahtera ketika hati kita percaya kepada Tuhan. Orang percaya hidup di dalam Tuhan memiliki damai sejahtera yang melampaui segala pemahaman di dalam hidup ini, saudara. Nah, prakteknya apa, saudara? Ketika kita menghadapi masalah yang membuat kita khawatir dan saudara kita menjadi tercekam, cemas, takut dan lain sebagainya. Ingatlah saudara, Yesus berkata, Tuhan berkata jangan khawatir. Lalu kita berhenti memikirkan masalah itu, saudara. Nggak perlu dipikirkan terlalu jauh dan berat membuat kita susah. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan kita serahkan apa yang di luar kemampuan kita kepada Tuhan. Karena Dia Raja kita. Nah saudara, selanjutnya ketika kita disakiti, ingatlah Tuhan berkata ampunilah. Lalu kita berhenti memikirkan rasa sakit itu. Lalu kita minta Tuhan memberi hati yang mengampuni kepada kita. Ketika keputusan Tuhan berbeda dengan kemauan kita, berdamailah dengan diri kita sendiri. Dan berkatalah, jadilah kehendak-Mu ya Bapa, bukan kehendak-Ku yang jadi. Karena saudara, ketika kita memaksakan kehendak kita yang jadi, maka saudara terjadi kontra. Ya, kontra di dalam hati kita. Tapi belajarlah berdamai dengan Bapa di surga. Berhenti memikirkan saudara, diri kita sendiri. Tetapi saudara, kita bawa setiap masalah kita pada kehendak-Nya. Dan berdamailah dengan Dia. Hiduplah di dalam kehendak-Nya setiap hari. Ini yang pertama, yaitu Shalom atau damai dengan Tuhan, saudara ya. Kita masuk yang kedua, saudara. Kita perlu berdamai dengan sesama kita. Ini adalah shalom dalam relasi dengan secara sosial, saudara. Dia mendamaikan kita dengan sesama kita. Yesus mengajarkan kita cinta kasih dan pengampunan yang menjadi dasar relasi hubungan yang damai itu. Saudara, kita sangat membutuhkan relasi dengan orang lain, hidup damai. Punya musuh satu itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, terlalu besar dibandingkan dengan 1000 kawan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita perlu berdamai secara sosial. Kita sangat membutuhkan hubungan. Karena Allah memanggil kita untuk hidup dengan satu tujuan, yaitu bersama orang percaya lainnya. Kita menjadi satu komunitas di mana kita saling mengasihi, kita dengan kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, kita berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Saudara, kesatuan dalam tujuan dan kelembutan. Ini menjadi saudara keinginan Tuhan. Kita berdamai
dengan Tuhan, berdamai juga dengan sesama. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-14 dikatakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan kejarlah itu. Dikatakan carilah perdamaian. Ayat lain berkata dengan semua orang kita perlu berdamai. Ya, kejarlah itu. Prakteknya apa, saudara? Damai dengan sesama bukan hanya tentang tidak bertengkar saja. Tetapi berusaha memulihkan relasi. Dengan cara apa? Memaafkan dan membangun kembali keutuhan dalam hubungan yang rusak itu untuk dipulihkan. Saudara, ada tantangannya untuk damai dengan sesama itu ya. Tantangannya apa? Berdamai relasi saudara tanpa motif panjat sosial. Ya, hanya untuk kepentingan kita, memanfaatkan orang lain misalnya saudara ya. Berdamai, mengampuni walaupun sikapnya belum menunjukkan tanda-tanda pertobatan. Tetap kita berdamai saudara ya. Walaupun dia nggak berubah. Saudara, kalau hidup kita mau damai ya kita harus berdamai. Jangan kita menyimpan kebencian ya. Seperti saya pernah ceritakan saudara ya. Dulu kami pelayanan di Bandung. Ada seorang saudara benci sama orang sampai dibawa mati betul saudara ya. Tiap kali bicara dengan saya dia ingat lagi orang itu. Padahal udah 20 tahun lalu kejadiannya. Dan orangnya udah meninggal. Orang udah meninggal masih diomongin saudara ya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan dia merugikan dirinya sendiri. Sama seperti perumpamaan Tuhan ya. Dia dihukum seorang yang nggak bisa mengampuni temannya yang berhutang hanya 100 dinar. Padahal dia berhutang saudara 1000 talenta kepada raja. Raja udah bebaskan, ampuni dia. Nggak perlu kamu bayar. Tapi waktu dia keluar dari istana raja, dia ketemu temannya yang hanya berhutang 100 dinar. 100 dinar itu saudara hanya seperti upah satu pekerja harian. Coba bayangkan. Padahal 1000 talenta itu besar sekali. Saudara, sangat banyak. Ya kalau disuruh bayar saudara, dia harus mengalami kematian dan hidup kembali berkali-kali. Karena dia hidup, bayar hutang, nggak selesai hutangnya. Harus mati, kemudian hidup lagi, nggak selesai juga hutangnya. Berkali-kali saudara, dia harus mengalami itu. Tapi raja membebaskan hutangnya saudara. Kita rugi besar saudara, setelah raja tahu, dia memperlakukan temannya yang hanya hutang 1 upah pekerja, sehari pekerja saja. Akhirnya si raja menghukum dia, memasukkan dia ke dalam penjara dan dihukum oleh algojo. Saudara, algojo yang bisa menghukum kita bukan algojo beneran manusia. Mungkin saudara sakit migrain, darah tinggi, sakit mah, ya. Saudara, itu algojo yang menghukum kita, saudara ya. Stroke, mau saudara. Ya karena kita nggak mau mengampuni. Rugi kita sendiri saudara ya. Aturan kita sehat jadi sakit-sakitan misalnya saudara ya. Kita rugi saudara ya. Belajarlah berdamai relasi dengan sesama kita. Selanjutnya yang ketiga saudara. Kita berdamai. Shalom itu untuk diri kita sendiri. Damai dengan diri kita sendiri. Ini namanya damai batin saudara. Yesus datang memberikan damai di batin kita. Yesus memberikan kedamaian, saudara, yang melebihi pengertian kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera bagi kita. Maukah kita masuk dalam rancangan Tuhan atau rancangan diri kita sendiri? Kita membuat rancangan kita yang mencelakakan diri kita sendiri. Oh saudara, rugi besar. Mari masuk dalam rancangannya Tuhan, hidup kita akan indah saudara. Inilah shalom bagi diri kita sendiri. Prakteknya apa saudara? Kita akan menerima bahwa kita yang terbatas ini ada yang lebih baik dari kita. Ya, kita harus sadari. Kita menerima bahwa usia kita bertambah dan secara fisik kita ini menurun. Kita harus sadar, ya. Makin lama kita makin lemah. Kita menerima bahwa ada kerinduan dan mimpi yang tidak bisa terwujud dalam hidup ini.
Dalam pelayanan lansia, saya sangat menyadari di wajah-wajah para lansia ada satu harapan-harapan yang belum tercapai, yang belum terpenuhi. Ya, tapi memang itulah kenyataan kehidupan ini. Kita harus terima dan berdamailah dengan masa lalu kita. Kalau dulu kita pernah gagal, kenapa ya waktu muda saya nggak menggunakan masa mudaku dengan sebaik-baiknya. Sekarang udah umur segini. Ayo berdamai dengan diri kita. Ampuni kesalahan kita sendiri. Seperti Tuhan mengampuni kita. Menerima kenyataan hidup ini. Maka kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Caranya gimana? Jangan isi pikiran kita dengan kekhawatiran lagi. Tetapi pikirkanlah semua yang benar. Semua yang baik. Firman Tuhan menyatakan, ya apa yang kita pikirkan, pikirkanlah segala yang benar, yang murni, yang sedap didengar, yang mendatangkan sukacita bagi kita. Sehingga hidup kita damai, tenang. Jangan kita isi saudara dengan pikiran-pikiran sampah. Ya, pikiran-pikiran sampah. Itu yang disebut saudara pikiran yang sia-sia. Ya, kita memikirkan hal-hal yang gak penting, yang remeh-remeh begitu. Ya, orang tersandung itu saudara bukan karena batu yang besar, tapi hal-hal yang remeh. Saudara kita belajar yuk, ya. Hal-hal yang remeh itu saudara, ya disingkirkan, kita nggak usah fokus ke hal-hal yang remeh. Dalam kehidupan gereja juga seperti itu saudara. Hal-hal yang remeh jangan dibesar-besarkan. Kita melihat visi yang besar yang Tuhan berikan. Ya, sehingga kita mengalami sukacita, damai. Ya, ada damai di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja juga keluarganya Allah, keluarga kita. Nah, saudara ingatlah Tuhan Yesus berjanji, Dia akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu dikatakan. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya ingin tutup dengan kisah nyata saudara ya. Ketika Perang Dunia Pertama. Tahun 1914, saudara pas tanggal 24 malam. Ya 24 Desember 1914. Saudara, perang itu begitu berkecamuk, begitu hebat. Ada dua pasukan yang sedang berhadap-hadapan, berperang. Di satu sisi pasukan Jerman. Satu sisi saudara, ini sudah berhadap-hadapan saudara. Pasukan Inggris. Sepanjang hari siang mereka tembak-tembakan. Dan begitu banyak orang yang mati saudara. Dalam perang ini saudara. Saudara, tetapi di malam Natal, tiba-tiba dari kelompok pasukan Jerman, ada yang menyanyi lagu-lagu Natal dalam bahasa Jerman. Oh saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika lagu Natal ini berkumandang di kelompok pasukan Jerman, orang-orang tentara-tentara Inggris ini mendengar juga saudara ya. Dan mereka saudara menyanyikan juga lagu-lagu Natal dalam bahasa Inggris. Sehingga terjadi pada malam itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti ada dua paduan suara. Paduan suara pasukan Jerman dan paduan suara pasukan Inggris. Dan kemudian saudara, dua paduan suara ini menyatu. Seperti tidak ada lagi perang. Menjadi satu paduan suara yang begitu indah. Walaupun saudara dengan dalam dua bahasa, bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Oh saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang disebut dengan gencatan senjata di malam Natal. Luar biasa saudara. Mereka saudaraku yang dikasihi Tuhan berhenti berperang. Mereka menyanyi lagu-lagu Natal pada saat itu. Dan setelah malam berlalu saudara. Besok paginya ketika mereka bangun sinar matahari keluar saudara bercahaya. Seorang dari pasukan Jerman saudara. Dia bawa pohon Natal dan berdiri. Nyanyi malam kudus. Dan mendekati pasukan Inggris. Oh saudara, apa yang terjadi pada saat itu? Pasukan Inggris bingung saudara ya. Dan mereka sama-sama saudaraku yang dikasihi Tuhan saling menyambut satu dengan yang lain. Saudara kita lihat ya di gambar ini saudara. Mereka berdiri bersama-sama saudaraku merayakan Natal. Mereka saling mendekati
Tidak dengan senjata, mereka saling berpelukan dan mengucapkan Merry Christmas. Selamat Natal, diawali dari satu pasukan Jerman yang mengatakan Merry Christmas. Dan disambut dengan ucapan Merry Christmas juga. Sehingga mereka bersatu. Saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Sepanjang siang 25 Natal 1914 itu, mereka main sepak bola bersama. Bayangkan saudara. Ya, mereka benar-benar rekreasi saudara. Ya, nggak ada lagi perang. Yang ada adalah damai. Christmas, saudara, membawa damai. Saudara, penting untuk kita ingat bahwa damai tidak sama artinya dengan mudah ya. Yesus datang membawa damai. Yesus tidak pernah menjanjikan hal ini mudah saudara ya. Tapi dia berjanji akan membantu kita. Sebaliknya saudara, dia juga menghimbau kita untuk menyangkal saudara adanya kesengsaraan, adanya pencobaan dalam hidup ini. Memang kita hidup ini ada dalam pencobaan, dalam ujian. Tapi dia juga berjanji ketika kita berseru kepadanya, dia akan mencurahkan damai sejahtera. Dia memberi damai yang melampaui akal pikiran kita. Tanpa memperhatikan kesulitan yang sedang kita hadapi. Kita dapat menerima, meminta damai sejahtera yang datang dari Tuhan ini. Melalui kasih Allah yang berkuasa. Saudara, yang tidak tergantung kepada keadaan, kita akan menerima damai ini. Natal ini saudara, mari kita terima damai sebab dia Sang Raja Damai turun ke bumi ini memberi damai kepada kita. Ada satu lagu saudaraku yang berjudul Yesus Jawaban Hidupku ya. Kalau ku cari damai, kita mau nyanyikan pujian ini saudara ya. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya kutemui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburmu, tak seorang pun dapat menolongmu. Hanya Yesus, harapan hidupmu. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia, bersama dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi ya, kita ulangi dari awal. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kita sama-sama berdiri ya. Kalau ku cari kesenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia, bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya minta semua untuk memimpin doa. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, penuh damai, sumber damai, sukacita kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan menjelang siang, kami boleh menerima firman kebenaran-Mu Tuhan. Bahwa Engkau adalah sumber damai kami. Kami tidak dapat mencari di luar Engkau Tuhan damai itu. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami untuk kami sungguh-sungguh mencari damai di dalam Engkau saja Tuhan. Di tengah tantangan, rintangan, persoalan, apapun itu kami rindu Engkau selalu damai, Engkau selalu mengalir di dalam diri kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami, pimpin hidup kami, supaya damai itu terus mengalir di dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh memperoleh dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini, supaya mereka sungguh mengalami damai sejahtera yang berasalnya dari Engkau saja, bukan dari dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus